wabarakatuh. Isti'dadan iqra'ud Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Zara. Oh, kenapa nggak masuk? Sakit. Sakit apa? Demam. Allah, kita doakan semoga teman kita lekas membaik ya, anak. Amin. Kita absen dulu ya. Iya. Nafisatun Hadira. Abigail hadir. Zulfa hadir. Azalea hadir. Selfie hadir. Intan hadirah. Asia Nisa hadirah. Nisa udah sembuh Nisa. Kemarin katanya bisulan. Udah. Alhamdulillah. Aska juga udah sembuh ya Aska. Iya, alhamdulillah. Kamu sembuh. Kemarin kan demam ya Aska ya. Hani hadir. Hadir. Anak-anak masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Masih. Pelajaran apa kita minggu lalu? Ziarah kubur. Ziarah kubur tentang kikir. Tentang alam kubur dan alam barzakh. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 10 ya. Iya. Tentang menghindari perilaku serakah dan kikir. Sudah dibuka belum bukunya? Sudah. Ada yang tahu nggak ini sebelum kita masuk ke pelajaran? Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak berbagi? Apa itu berbagi? Sedekah. Terus apa lagi? Berbagi. Berbagi yang benar kita. Kalian pernah nggak bertemu dengan teman yang memiliki sifat serakah dan kikir? Pernah. Banyak ya lagi demam. Banyak. Contohnya apa? Apa? Salsa nggak boleh minjemin semuanya bareng-bareng. Orang mau minjem mana aja, juga tahu sampai segitu. Padahal dia belum yakin. Padahal sifat kikir itu sifat yang tercela loh, sifat yang dibenci oleh Allah. Makanya kita sebagai umat Islam itu dilarang memiliki sifat serakah dan kikir. Ada yang udah tahu belum artinya kikir itu apa? Orang pelit. Iya, pintar Nafisa. Pasti Nafisa di kamar sudah belajar. Besok anak-anak sebelum masuk ke kelas ibu harus belajar dulu ya di kamar, biar pintar seperti Nafisa. Nafisa tahu apa tadi Nafisa kikir itu? Pelit. Nah, sifat kikir ini adalah kebalikan dari sifat dermawan. Kalau sifat dermawan itu sifat apa? Rendah hati. Sifat serakah?
suka memberi. Nah, kalau kikir itu kebalikannya dari sifat dermawan. Kalau dermawan suka memberi, kalau kikir tidak suka memberi. Nah, sifat kikir ini menunjukkan keengganan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Biasanya, orang yang memiliki sifat kikir itu cenderung lebih memilih untuk menyimpan kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Ayo, siapa yang suka seperti itu? Salsa. Yang di kelas ini ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Siapa yang biasanya habis kunjungan dapat kiriman banyak, satu box isinya penuh jajanan, tidak mau berbagi dengan kawannya? Intan ya? Enggak. Bida suka menimbun makanan ya? Benar. Atau Azaria ini biasanya dikunjungi Emi sama ibu dapat 2 box, disimpan sendiri ya? Enggak. Nah, tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Ya Bu. Nah, harta yang diberikan oleh Allah itu merupakan sebuah amanah dan ujian baginya. Ujian maksudnya apa Ibu? Ya ujian kalau semisal kita memiliki harta, memiliki makanan, harta yang banyak melimpah, terus kita tidak mau menyodakohkan, tidak mau menzakatkan, tidak mau berbagi. Nah itu ujian untuk orang-orang yang memiliki kekayaan dan harta yang melimpah. Apakah dia mau berbagi atau tidak mau berbagi? Nah kalau dia tidak mau berbagi, nanti dia dapat akibatnya. Kalau semisal dia mau berbagi berarti dia bukan termasuk orang yang kikir. Nah, di sini itu ada beberapa akibat kalau kita memiliki sifat kikir. Akibat yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak mau gak dimurka sama Allah? Tidak. Itu kita tidak boleh memiliki sifat kikir. Kemudian mengalami kesengsaraan dalam hidup. Mau nggak sengsara hidupnya? Tidak mau. Makanya kalau punya harta atau makanan berbagi ya. Iya Bu Guru. Kemudian hartanya tidak memberikan manfaat setelah meninggal dunia. Kayak Korun. Siapa yang sudah tahu cerita Korun? Saya. Nanti Ibu di akhir penjelasan Ibu mau memberikan cuplikan video kisah tentang Korun ya. Iya Bu Jadi Guru. anak-anak memperhatikan Ibu sebelum Ibu menontonkan video tentang Korun. Kemudian orang yang kikir itu dibenci oleh orang lain. Abida mau tidak dibenci orang lain? Makanya itu tidak boleh Kikir. Nih, kalian kalau menghindari sifat kikir itu ada manfaatnya loh. Manfaatnya yang pertama yaitu hidup menjadi lebih tentram, kemudian menjadi pandai bersyukur, terus bisa membangun rasa peduli dan mendapatkan penghargaan dan kebaikan dari orang-orang sekitar kita. Nah, kita masuk ke tentang serakah. Serakah itu apa anak-anak? Serakah orang yang tidak berbagi. Iya, serakah itu menginginkan sesuatu lebih banyak dari apa yang sudah dia miliki. Contohnya, Aska sudah punya banyak Rubik. Dari Rubik 2x2, 3x3, 4x4. Tapi dia merasa kurang dengan mainan yang dia miliki. Abida. Terus Aska minta ke orang tuanya, "Mak, intinya kunjungan depan aku harus dibawain Rubik 6x6 sama Rubik yang segitiga. Kalau nggak dibeliin aku mau boyong, aku mau kabur." Nah itu nggak boleh. Itu namanya sifat serakah. Nah serakah itu dia menginginkan sesuatu tanpa memerhatikan apakah cara yang digunakan sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Takutnya nanti Nisa itu udah punya bakso banyak banget kiriman dari Pak Mansur. Dia masih aja pengen baksonya Banyu Mili, tapi dia nggak mau beli. Akhirnya dengan cara apapun dia mau ngambil baksonya Banyu Mili. Dengan cara apapun, dicolong, dia apa? Nah itu nggak boleh tuh. Ya bisa ya, harus cukup. Kalau udah dikasih sama Pak Mansur bakso segitu udah syukuri, syukur dia bisa berbagi sama kita. Doakan ya besok bisa kirimin bakso biar kita dapat bakso. Amin.
Nih, di sini ada ciri-cirinya orang serakah. Anak-anak ada nggak nih yang memiliki ciri-ciri sifat serakah? Yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Tidak ada. Tidak ada? Alhamdulillah. Yang kedua, tidak merasa cukup, selalu kurang. Siapa? Tidak ada juga. Alhamdulillah. Terus rakus terhadap harta. Tidak ada. Nggak ada. Terus mementingkan kepentingan pribadinya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini ya. Amin. Kemudian ketika kita menghindari sifat serakah, itu kita mendapatkan hikmahnya yang mana? Jangan dianggap ketika kita menghindari sikap-sikap tercela kita tidak mendapatkan hikmah atau manfaatnya. Nah, hikmah atau manfaat yang pertama yaitu kita mendapatkan ketenangan batin. Terus kita dapat mendorong penerapan sikap ikhlas dan rendah hati. Jadi sudah pasti orang yang tidak serakah itu dia hatinya tenang, dia ikhlas, dia rendah hati. Terus hikmah yang ketiga yaitu membiasakan sikap berbagi dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian orang yang tidak serakah mengingatkan bahwa kekayaan hanyalah sarana untuk kehidupan akhirat. Jangan terlena ya. Semua yang ada di dunia ini semuanya itu hanya milik Allah. Jadi apabila kita mendapatkan kekayaan dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misal kita mendapatkan kekayaan atau dapat kiriman yang banyak, jangan disimpan sendiri, kita bagi-bagi. Nah, ibu punya satu video tentang kisah seseorang yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Korun. Nah, itu ceritanya siapa, Nana? Korun. Ibu cerita, nanti kalian The Bluetooth device is ready to pair. memperhatikan dan menyimak video yang ibu tontonkan, kemudian nanti ibu meminta pendapat kalian. Siapa sih Korun itu? Kenapa Korun kok bisa seperti itu? Apa sih penyebabnya dia seperti itu? Iya. Alhamdulillah. The Bluetooth device is connected successfully. Ibu carikan. Oh, sudah. Nah, Pak Bida sudah kenal Korun. Tidak. Kenalan di mana? Kakaknya Bida. Enggak. Korun kakaknya Bida. Bukan. Alhamdulillah Bida. Ngantuk. Jangan ngantuk ya. Kita lihat video. Ngantuk, Bu. Kisah tenggelamnya Kelihatan si Korun. Kelihatan tidak? Kisah ini disuguhkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7-8. Disimak ya. Ayo maju. Kisah ini Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hidupnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran. Fokus ya kan? Fokusnya lagi pakai Ayat Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung Keren untuk ya, menyampaikan anak-anak. kabar saudaranya itu. Assalamualaikum Simak warahmatullahi dicermati. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaan wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi
dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan riak atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dengan kamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu nelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jumlah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemui itu? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, seperti itu apa? Aku tidak akan memberikannya sepeser pun padamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah, wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang Semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkan, karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berdoa. sepertinya Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan dewaku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah Nana sudah melihat video tentang Korun? Sudah. Dari video yang anak-anak tonton tadi, apa yang anak-anak dapatkan, yang anak-anak simpulkan dari cerita tersebut? Tidak boleh sombong. Tidak boleh Tidak boleh membanggakan hartanya. Karena semuanya titipan dari Allah.
Udah. Korun jadi harta karun. Kenapa kok bisa ada harta korun? Kenapa kok bisa ada yang menemukan harta atau emas-emas di dalam tanah kok namanya harta karun? Karena itu asalnya harta korun. Kesini-sini jadinya nyebutnya harta karun. Anak-anak sudah paham tadi dengan apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu Guru. Alhamdulillah. Untuk tugas di rumah nanti Ibu minta anak-anak sudah pernah bertemu dengan orang yang serakah dan kikir kan? Sudah. Nanti ditulis di buku kira-kira mereka itu orang-orang yang serakah dan kikir itu serakah dan kikirnya dalam hal apa? Semisal semisal Aska dia pelit, dia punya mainan banyak, tapi dia masih pengen mainannya Azalea. Nanti dicatat ya di buku itu kira-kira apa saja contoh-contoh serakah dan kikir yang kalian temui di kehidupan sehari-hari ya. Iya, tapi nggak usah ditulis namanya, oke? Nanti malah dibaca sama kawan kalian, nanti kawan kalian malah tahu, kan nggak baik juga. Nah, Ibu rasa pelajaran hari ini sudah cukup dan Ibu rasa kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.